Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lutfi Rohmawati pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai metode dan juga media pembelajaran. Untuk topik pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai metode dan juga media pembelajaran sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi mengenai materi pembelajaran. Nah, untuk kali ini kita akan membahas metode dan juga media pembelajaran. Sebelumnya kita flashback dulu, kalian tentu pernah ya mendengar ataupun menerima materi mengenai metode dan juga media pembelajaran di mata kuliah sebelumnya. Karena mata kuliah perencanaan pembelajaran ini pasarnya kan ada mata kuliah strategi pembelajaran, kurikulum dan pembelajaran, serta media, serta dan juga metode pembelajaran. Tentu sebelumnya, kalian juga sudah mempelajari mengenai topik bahasan kali ini, yaitu metode dan media pembelajaran. Saya akan sedikit ya mengingatkan kembali ingatan memori-memori kalian mengenai metode dan juga media pembelajaran yang telah kalian pelajari sebelumnya. Nah, tentu kita awali dengan menyimak bagan ataupun gambar berikut ini. Ini merupakan bagian model pembelajaran atau rangkaian model pembelajaran, di mana dalam pembelajaran itu ada model pembelajaran, ada pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode sampai teknik, dan juga taktik pembelajaran. Semuanya tentu memiliki perannya ataupun memiliki pengertiannya dan juga memiliki perbedaannya masing-masing. Ya, yang pertama model. Tentu kalian juga sudah paham ya kerangka ini. Saya akan mengingatkan kembali ingatan memori kalian. Model di sini tentu sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar. Mulai dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran itu merupakan model pembelajaran, jadi kerangkanya. Sekali lagi, model merupakan kerangka konseptual mulai dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Nah, di dalam model ada pendekatannya. Pendekatan pembelajaran itu ada dua, berpusat pada guru dan juga berpusat pada siswa. Pendekatan tentu diartikan sebagai cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian dalam pembelajaran. Makanya pendekatan pembelajaran ini dapat menguatkan dan juga melatar belakangi metode pembelajaran. Jadi, oleh karena itu, pendekatan pembelajaran dibagi menjadi dua, ada yang berpusat pada guru dan juga berpusat pada siswa. Lalu ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini dapat diartikan sebagai pola umum perbuatan guru dan siswa di dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Jadi bagaimana caranya agar kegiatan belajar mengajar ini dapat terjadi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, itu merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Nah, pada dasarnya strategi ini masih bersifat konseptual mengenai keputusan-keputusan apa yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Bisa menggunakan exposition, cooperative learning, group. Kalau misalkan grup itu bisa menggunakan individual learning. Lalu setelah strategi itu ada metode pembelajaran. Turunan dari strategi yaitu metode pembelajaran, di mana metode ini sebagai cara yang harus dilalui di dalam mengajar. Metode juga dapat diartikan sebagai cara yang digunakan dalam rangka mengimplementasikan rencana ataupun strategi pembelajaran yang telah kita susun sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah kita tentukan. Makanya metode ini ada bisa menggunakan metode ceramah, demonstrasi, praktik, presentasi, dan sebagainya, tergantung kita mau mencapai kemana tujuannya, arahnya kemana tujuannya, itu tergantung tujuannya juga. Setelah metode, itu ada taktik dan juga teknik. Nah, taktik dan teknik ini, kalau teknik itu ini lebih bersifat spesifik ya, dan juga lebih bersifat kepada individualnya, kepada si gurunya. Karena hal ini merupakan hal yang sangat unik. Kalau teknik ini, cara yang dilakukan oleh seseorang guru ya dalam hal ini, dalam menerapkan suatu metode pembelajaran secara spesifik, di mana guru dapat menggunakan variasi teknik pembelajaran dalam satu metode pembelajaran tergantung kondisi siswa di kelasnya. Lalu kalau taktik itu lebih kepada gayanya, gaya seseorang. Misalkan
metode ceramah ini antara guru si A dan guru si B ini pasti taktiknya sangat berbeda karena pembawaan seseorang itu antara satu orang dengan orang lain itu pasti akan berbeda. Itu namanya taktik ya, taktik pembelajaran dari seseorang dalam melaksanakan metode ataupun teknik pembelajaran tertentu yang bersifat ke arah individual. Nah, itu merupakan kerangka dalam sebuah pembelajaran di mana ada model, ada pendekatan, strategi, metode, sampai dengan teknik dan juga taktik pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, ya untuk mengingat memori kalian kembali mengenai metode pembelajaran, kita next ya ke pembahasan metode pembelajarannya. Dimulai dari pengertiannya, metode pembelajaran menurut Sujana pada tahun 2022 dalam bukunya halaman 76, beliau menjelaskan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya sebuah pengajaran. Itu menurut Sujana. Lalu ada juga menurut Usman. Usman pada tahun 2002 dalam bukunya ya, halaman 31 menjelaskan bahwa pengertian metode pembelajaran yaitu suatu cara yang menyampaikan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lalu dari dua pengertian tersebut kita ambil benang merahnya ya, bahwa intinya metode pembelajaran itu adalah cara-cara yang diambil oleh guru dalam menyajikan materi ajar kepada siswa-siswanya. Itu merupakan sebuah metode. Jadi metode itu adalah cara guru dalam menyajikan materinya. Nah, ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode pembelajaran yang akan kita gunakan ya. Karena tidak sembarangan metode pembelajaran yang akan kita terapkan itu. Tergantung itu tadi faktor-faktor yang mendukungnya. Karena tanpa faktor-faktor mendukung, pasti sebuah metode pembelajaran yang kita gunakan itu tidak akan berhasil seperti itu. Ini ada menurut Usman. Usman dalam bukunya ya, itu menjelaskan bahwa ada 5 faktor yang harus dipertimbangkan oleh seorang guru dalam menggunakan metode pembelajaran. Yang pertama tujuan, tentu sudah jelas ya, setiap bidang studi atau setiap bidang mata pelajaran pasti memiliki tujuan pembelajarannya masing-masing. Oleh karena itu, ketika menggunakan metode, itu harus tahu dulu tujuannya apa, ya, agar tujuan yang kita inginkan dapat tercapai, jadi mengikuti metodenya. Lalu yang kedua, itu ada karakteristik siswa. Adanya perbedaan karakteristik siswa ini dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan seseorang tentunya ya, baik itu ekonomi, budaya, tingkat kecerdasan, dan juga watak siswa. Nah, oleh karena itu, ketika kita akan memilih metode pembelajaran, hal ini menjadi pertimbangan guru dalam memilih metode pembelajaran. Apa yang terbaik digunakan dalam mengkomunikasikan pesan kepada siswanya. Bagaimana karakteristik siswanya, itu akan mempengaruhi pemilihan metodenya. Misalkan siswanya itu lebih asik ke audio atau video, maka metode pembelajarannya akan mengikuti seperti itu. Lalu ada yang ketiga, situasi dan kondisi atau setting. Di samping adanya perbedaan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai juga tingkat situasi sekolah meliputi geografisnya, sosiokultural, itu menjadi bahan pertimbangan juga dalam memilih metode pembelajaran yang akan digunakan oleh seorang guru. Lalu yang keempat, ada perbedaan pribadi dan juga kemampuan guru. Ingat tentu ya, seorang guru yang terlatih bicara disertai dengan gaya dan mimik, itu akan mempengaruhi pemilihan metode pembelajarannya. Dan yang kelima ada sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana juga mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya, tentu sarana dan prasarananya akan sangat berbeda. Makanya dalam hal ini akan menjadi pertimbangan guru juga dalam pemilihan metode mengajarnya. Sekolah yang memiliki peralatan dan media yang lengkap, gedung yang baik, dan sumber belajar yang memadai akan memudahkan guru tentunya dalam memilih metode yang bervariasi. Kalau misalkan sarana dan prasarananya tidak mendukung, maka kita sebagai seorang guru harus pintar-pintar ya, harus lebih inovatif lagi mencari bagaimana agar tujuan itu tercapai dengan sarana-prasarana yang cukup tidak mendukung misalkan, tapi kita harus berinovasi sebagai seorang guru seperti itu. Lalu selanjutnya ada jenis metode pembelajaran. Ini berdasarkan saya pilah-pilah ya, berdasarkan kepada tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu kemana arahnya. Kalau misalkan untuk mentransfer pengetahuan, maka metode pembelajarannya bisa ceramah, tanya jawab, dan juga seminar.
Kalau ke pengembangan keterampilan ada peragaan, praktikum, simulasi, juga bermain peran. Kalau misalkan tujuannya pembentukan sikap, maka ada praktikum dan juga ada sumbang saran. Lalu kalau misalkan ke pemecahan masalah, tujuannya ya atau arahnya itu lebih kepada diskusi dan juga tugas mandiri. Itu merupakan jenis metode pembelajaran. Sebetulnya masih banyak lagi ya jenis-jenis metode pembelajaran yang dapat kalian pelajari. Itu banyak sekali, apalagi sekarang kurikulum merdeka ya itu sangat diharuskan sekali menggunakan metode pembelajaran. Maka dari itu, ini hanya segelintir contoh dari jenis metode pembelajaran. Disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Kalau misalkan transfer pengetahuan, tadi saya bilang ceramah, ada tanya jawab, dan juga seminar. Untuk lebih jelasnya, mungkin untuk ceramah seperti apa, itu kan sudah pernah dibahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya di mata kuliah media dan juga metode pembelajaran. Mungkin kalian bisa lebih menggali kembali, lebih membuka-buka lagi ya memorinya, ingatannya mengenai metode pembelajaran yang pernah kalian dapatkan seperti itu. Lalu untuk bahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai media pembelajaran. Kalau tadi metode pembelajaran, kalau sekarang media pembelajaran. Nah, media pembelajaran sendiri dapat diartikan ya dalam perspektif belajar mengajar. Media adalah pengantar informasi dari guru kepada siswa untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Itu menurut Nas dan juga Akbar tahun 2008. Lalu ada juga menurut LGQ tahun 2007 halaman 46 dalam bukunya bahwa media pembelajaran mencakup apa saja yang digunakan guru untuk melibatkan semua panca indera penglihatan, mulai dari pendengaran, peraba, penciuman, pengecapan, dan pengecapan saat penyampaian pelajarannya. Lalu kita ambil benang merahnya, kesimpulannya bahwa media pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah sarana ataupun alat yang digunakan sebagai seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswanya agar proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh guru maupun siswanya. Itu merupakan pengertian dari media pembelajaran ya. Jadi kalau tadi metode itu adalah caranya ya, cara agar dapat menyampaikan pelajaran, tapi kalau misalkan media itu adalah alatnya, alat bantunya. Nah, media pembelajaran dapat diartikan juga sebagai istilahnya ya, sebagai istilah hardware atau perangkat keras, karena media pembelajaran juga ada yang berbentuk hardware, lalu software sebagai perangkat lunak, sebagai alat bantu, dan juga sebagai bisa digunakan secara individu ataupun massa. Itu merupakan istilah dalam media pembelajaran. Nah, lalu ada fungsi dari media pembelajaran ya. Ada fungsi atensi, ada fungsi efektif, lalu ada fungsi kompensatoris ya. Kalau tadi itu media pembelajaran dapat diartikan sebagai 4 istilah ya. Ada istilah hardware atau perangkat keras ya. Lalu ada software karena media pembelajaran juga bisa berupa software pelengkap lunak, apalagi sekarang sudah zamannya media sosial itu dapat digunakan sebagai media pembelajaran juga sebagai software atau perangkat lunak. Lalu alat bantu juga mempermudah kita sebagai pelajar maupun sebagai seorang guru dalam memberikan pelajaran dan memberikan bahan ajar kepada siswa kita ya, maupun mahasiswa dapat mengakses ya belajar di mana saja, tidak hanya di kelas juga bisa bisa mengakses pembelajaran dimanapun. Itu merupakan sebagai media pembelajaran sebagai alat bantu. Lalu media juga dapat digunakan oleh individu maupun dapat digunakan juga oleh massal. Itu bersama-sama, contohnya seperti sekarang ya kita pembelajarannya ini hybrid, tapi hybrid ini dapat digunakan sebagai individu juga dan juga dapat digunakan sebagai massal juga. Itu merupakan istilah ataupun sisi lain dari media pembelajaran. Nah, tadi fungsi ada 4 ya, ada fungsi atensi, afektif, kognitif, dan juga kompensatoris. Kalau afektif itu menarik dan juga mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual
yang ditampilkan ataupun menyertai teks materi pelajaran. Jadi kalau atensi ini perhatian ya, intinya perhatian. Fungsi atensi ini perhatian siswa agar mempermudah ya memperhatikan pelajarannya. Lalu ada fungsi afektif, bahwa media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar ataupun membaca teks yang bergambar. Gambar maupun lambang visual dapat menggugah atau mempengaruhi emosi dan juga sikap siswa. Misalnya, informasi yang menyangkut masalah sosial maupun ras itu akan sangat terlihat sekali ya fungsi afektifnya. Lalu yang ketiga ada fungsi kognitif. Nah, media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang, visual, ataupun gambar, audio itu akan memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan juga mengingat informasi ataupun pesan yang terkandung dalam suatu gambar maupun suatu audio maupun video. Lalu ada fungsi kompensatoris. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan juga mengingatnya kembali. Jadi, fungsi media pembelajaran di sini ini lebih kepada karakteristik siswanya. Karena ada siswa yang lebih condong bisa belajar dengan membaca saja, bisa belajar dengan melihat saja ataupun dengan mendengar saja. Ada juga siswa yang harus membaca, mendengar, dan juga melihat. Itu berbeda-beda setiap siswa memiliki karakteristik yang sendiri-sendiri itu juga termasuk ke dalam fungsi dari media pembelajaran. Seperti itu. Nah, lalu ada jenis dan juga karakteristik media pembelajarannya. Banyak sekali jenis-jenis media pembelajaran yang dapat kita gunakan sebagai seorang pendidik ya dalam menyampaikan pelajaran kepada siswanya. Satu, ada media grafis, ada media 3 dimensi, media proyeksi, audio, video, komputer multimedia, dan juga yang lebih kekiniannya tuh e-learning. Kalau media grafis itu merupakan media visual yang dapat menyampaikan pesan berupa pesan-pesan komunikasi visual, ya gambar saja kalau grafis itu. Ini juga sudah kalian pelajari di mata kuliah sebelumnya yaitu media dan juga metode pembelajaran di semester sebelumnya. Contoh dari media grafis ya, gambar, sketsa, diagram, grafik, poster, kartun, dan sebagainya. Ini saya hanya mengingatkan kembali dengan ingatan-ingatan kalian ya, karena ini juga sudah pernah dibahas di perkuliahan sebelumnya di semester sebelumnya ya, yaitu media dan juga metode pembelajaran. Lalu yang kedua, media 3 dimensi, itu merupakan media pembelajaran yang dapat menyampaikan pesan dengan ciri-ciri bertekstur, serta memiliki tinggi, lebar, dan juga bervolume. Contohnya ada media relief, model, boneka yang benar-benar nyata ya, itu namanya media 3 dimensi. Lalu ada media proyeksi. Nah, media proyeksi di sini ada jenisnya, ada media proyeksi diam dan juga ada media proyeksi gerak. Kalau diam itu media yang disajikan dengan rangsangan visual dengan diproyeksikan menggunakan suatu alat proyeksi atau HP. Ada kalanya media jenis ini disertai dengan rekaman audio, tapi ada pula yang hanya disajikan secara visual saja. Ini mungkin di zaman-zamannya tahun 2000-an ya, ini masih digunakan. Tapi kalau sekarang ini sudah jarang sekali digunakan ini ya, proyeksi diam ini. HP ya, ini sudah jarang digunakan karena sekarang ini ada yang namanya PowerPoint atau slide PowerPoint. Ini termasuk ke dalam media proyeksi gerak. Ada film, ya, alatnya disebut dengan proyektor ya, tapi lebih dikenal juga infocus. Sebetulnya itu kan proyektor ya namanya. Nah, itu contoh dari media proyeksi ya. Jadi ada proyeksi diam dan juga ada proyeksi gerak. Lalu ada media audio. Media audio ini merupakan media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, pita suara ataupun piringan suara, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan juga kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Contoh dari media audio ini ada tip ya, ada rekaman, CD, ya VCD itu merupakan contoh dari media audio. Rekaman suara itu merupakan contoh dari media audio. Lalu ada media video. Nah, media video adalah media audio visual yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar siswa ini sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan juga terkendali.
Contohnya adalah video pembelajaran yang sedang kalian simak sekarang ini merupakan contoh media pembelajaran berupa media video. Lalu ada komputer multimedia. Nah, media ini mempunyai karakteristik dan batasan yang sangat luas karena mampu berfungsi sebagai media audio maupun media visual. Contohnya adalah drill, tutorial, simulasi, games untuk permainan. Sekarang tuh banyak ya, website-website ataupun game-game ya, games tentunya di dalam pembelajaran. Contohnya ada Quizzes, yaitu merupakan contoh dari komputer multimedia. Itu dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang guru gunakan sebagai jembatan untuk menyampaikan pelajaran kepada siswanya. Lalu yang terakhir ada e-learning. E-learning adalah bahan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan handphone ataupun telepon genggam berbasis Android yang terhubung dengan jaringan internet yang didesain untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tentu bersifat interaktif dan juga memfasilitasi kegiatan pembelajaran untuk setiap orang yang tidak terbatas oleh tempat, waktu, dan jarak. Seperti yang sedang kita lakukan ini merupakan pembelajaran e-learning ataupun hybrid ya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, jarak itu tidak mempengaruhi ya. Kalian bisa belajar dimanapun, kapanpun dengan hybrid seperti ini. Itu akan mempermudah kalian dalam mencapai tujuan pembelajaran dan juga dalam proses pembelajarannya akan sangat mudah seperti itu. Nah, itu adalah materi hari ini mengenai metode dan juga media pembelajaran. Semoga materi yang saya sampaikan ada manfaatnya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.